Kan orang bilang lu jangan mikir lu miskin gitu. Karena kalau lu miskin nanti lu miskin beneran. Kalau lu pakai kontranya boleh loh. Lu juga boleh takut miskin karena lu kalau takut miskin itu gak enak banget lu miskin. Jadi dari 10 flight yang gue terbang, 5-nya gue maksain bisnis kelas. Walaupun seharusnya kasta gue belum di situ ya jujur ya. Gue bawa Brian karena gue cuma ngasih tahu seberapa nyesalnya gue gitu. Jadi ini tuh jam yang suka gue pakai. Lalu tiba-tiba waktu itu gue nge-MC-in acara G-Shock gitu kan. Ada si AB-nya, si foundernya G-Shock. Hi all, welcome back to another episode of JJ Talks with me, Brian from JJ Times. Nah, hari ini kita lagi datang ke Hype Quarter Kick Avenue di Jalan Pesanggerahan. Kebetulan kita lagi sama Bro Cupaka. Bro, Yes. kenalin diri dong. Wah, terima kasih sudah datang di Hype Quarter Kick Avenue. Thank you ya sudah diundang. Iya, memang ini gila showroomnya sih, keren banget ya. Belum belanja tapi percuma kalau lu belum belanja. Ntar habis ini belanja. Yoi. Bro, kenalin diri dong, lagi sibuk apa sih? Oke, sekarang lagi sibuk ngerjain beberapa pekerjaan. Saat ini ada handle ada Bird Beyond, perusahaan ada produk bayi. Terus di sini Kick Avenue, lalu ada Gongcha juga, sama ada 4Wave barengan sama Tirta. Terus ada Everest Academy sama Mbak Grace, fasilitator juga di Marketplace. Terus ada fashion juga 996, terus bantu-bantu di Dua Coffee. Ya ada beberapa perusahaan lah poinnya, sama ya itulah pokoknya sambil main-main sosial media dikit-dikit, Bray. Gitu. Gimana tuh cara bisa ngimbangin waktunya, otaknya kan tiba-tiba mesti fokus ke Kick Avenue, mesti fokus ke sini situ gitu. Gimana tuh? Gak ada sih kemarin, tahun lalu malah pas lagi penat-penatnya gue malah memutuskan kuliah. Oh iya. Karena lagi bosen, akhirnya lanjut kuliah S2 biar agak tone down dikit sih otaknya, karena kerja mulu kayaknya weekend, weekdays gitu ya. Akhirnya memilih jalur agak tenang dikit lah. Jadi ambil weekend, ambil kuliah kelas bisnis. Gitu. Bro ini umur berapa sih sebenarnya? Sekarang 39. 39. Yoi. Gimana tuh ceritanya dari awal berkarir sehingga bisa sampai ke titik yang sekarang tuh gimana caranya sih? Oh, sebenarnya kalau awal berkarir ya, dari awal itu gua lulus kuliah waktu itu di Bandung. Habis itu langsung kerja. Itu startingnya tuh di perusahaan rokok, jadi motoris. Jadi starting itu gue kerja di perusahaan yang kebetulan emang multinasional. Waktu itu jadi motoris. Ya udah dari situ tuh lumayan lama tuh pindah sana, pindah sini, pindah sana. Waktu itu memang yang gua cari jujur Bray, waktu itu tuh bener-bener nyarinya uang sih. Jadi gua memang pindah sana pindah sini tuh pure buat nyari gaji yang lebih tinggi. Karena waktu itu gua background gue tuh dari Aceh. Tujuan gue tuh cuma nyari rezeki lebih biar gue bisa survive aja hidup di ibu kota gitu ya. Dan saat itu tuh gue baru kerja tuh memang belum punya rumah waktu itu. Jadi memang basicnya kerja berapa tahun ya total, mungkin 10 sampai 12 tahun gue masih kerja di FMCG, fast moving consumer goods, sampai akhirnya belakangan mulai memutuskan untuk mulai pindah ke startup company dan mulai set up entrepreneur lah, mulai berbisnis pelan-pelan. Mulai ngerintis sesuatu sendiri. Betul. Jadi turnnya pokoknya kerja sama orang sampai akhirnya mengkonsultasikan bisnis temen sampai akhirnya bisa memulai bisnis sendiri. Gitu sih. Jadi bro udah profesional, terus konsultan juga. Yes. Dan sekarang entrepreneur juga. Ya? Betul. Tapi yang seru konten kreator sih lebih gampang ya. Bikin konten gitu, enggak ada yang susah juga sih. Tapi dia kalau konten tuh hobi, Jadi yang lebih seru mungkin hobinya kali ya. Gitu. Oh, berarti emang bro bikin konten itu emang hobinya bro ya? Hobi. Jadi dulu tuh, nah kalau itu justru dari waktu gue kerja di perusahaan tuh. Jadi gue ikut orang, ceritanya kan dapet duit tuh, Bray. Jadi gue tuh suka banget lihat brand-brand lokal Indonesia tuh. Jadi gue beli aja tuh baju merek apa gue beli gitu ya, merek lokal ya. Merek apa gue beli, gue bikin konten tuh pakai HP gitu ya. Bikin jelek banget lah editannya, pokoknya udah gue archive tuh ya. Jadi gue bikinnya konten-kontennya. Nah, sampai akhirnya si brandnya notice, kan gue tag, abis itu brandnya notice, Jup, makasih ya udah dibeli produknya. Habis itu lama-lama orang mulai kirim. Kalau ada artikel baru nanti lu gua kirim ya. Nah itu deh. Pokoknya dari awal-awal bikin konten sendiri sampai akhirnya diapresiasi, udah deh dikasih tuh. Jadi banyak brands yang minta di review gitu. Iya, kalau di review enggak lah kayaknya, maksudnya dikirim aja deh gitu. Terus gue jadi seneng kan, jadi kayak wah ada duitnya nih gue pikir gitu kan. Bukan duit lah, maksudnya dapat barteran nih duitnya. Ya udah akhirnya gue mulai mikirin untuk bikin konten secara inilah ya. Jadi secara serius lah. Sampai akhirnya sekarang jadi fokus kayak gitu.
Gue sempat baca-baca juga kalau lu tuh dari keluarga yang cukup privilege ya. Privilege? Iya. Sampai akhirnya karena coba-coba bisnis sampai jadi mungkin ada minus. Itu benar gak sih? Gimana? Privilege, mungkin dulu karena bokap tuh kerja di BUMN waktu di Aceh. Jadi ya kalau dibilang privilege banget enggak ya, tapi cukup lah waktu itu kan BUMN gaji lumayan ya, settle. Habis itu bokap itu tiba-tiba, kalau lu tahu lu di Aceh itu ada namanya daerah operasi militer, tiba-tiba stop tuh kan, stop, ada GAM dulu, Gerakan Aceh Merdeka. Nah itu waktu itu rusuh banget deh, pokoknya ada kayak perang antara militan di Aceh sama yang di sini gitu, jadi rame. Ya udah akhirnya sempet rame sebentar gitu ya, akhirnya orang tua pensiun dini. Nah pensiun dini nyoba-nyoba bisnis, kebetulan partnernya nggak amanah sih, poinnya intinya nggak amanah. Ya udah deh, akhirnya begitu nggak amanah ya udah pokoknya karena agak amanah ditipu deh intinya. Nah di situ deh, dari yang punya aset akhirnya lumayan jeblok sampai gue bisa bilang gue start di Bandung itu minus sih, bener-bener minus. Utang di mana-mana, rumah nggak ada. Dari awalnya lumayan ada tuh gitu. Berarti sih. awalnya di Aceh, terus karena problem ini akhirnya sekeluarga pindah ke Jakarta. Pindah ke Bandung. Ke Bandung. Bandung dulu sampai kuliah beres, kerja pun sempat di Bandung dulu tuh 2 tahun, setahun setengah baru gue pindah ke Jakarta. Gimana Gitu. pengalaman-pengalaman ini bisa membentuk jadi diri lu yang hari ini? Pengalaman ini membentuk ya. Sebenarnya kalau lu tanya gue, Brian, apakah gue mau balik lagi ke masa lalu? Tidak sama sekali, brother. Karena itu lumayan bikin trauma ya, capek kan. Karena fasenya beda. Mungkin kalau dulu mungkin teman-teman gue ada 2 fase yang berbeda. Ada yang mereka dari orang yang ada lalu tetap berada gitu, itu aman gitu ya. Atau dari yang nggak ada lalu jadi ada, itu enak kan? Enak gitu. Kalau gue tuh begini, terus begini gitu. Jadi agak apa ya? Kalau lu tanya apakah itu gue mau balik lagi, enggak. Cuman akhirnya memotivasi gue bahwa ternyata karena gue pernah sempat lumayan ada, lalu bener-bener posisi nggak ada, jadi gue tuh punya traumatik bahwa jangan sampai gue jadi nggak ada lagi sih, karena itu nggak enak. Iya. Turun ke titik itu lagi. Jadi gue tuh makanya gue jadi kenapa gue kepikiran bisnis tuh gara-gara itu, karena wah nih kalau gue pegawai nih sampai titik tertentu nih gue nggak akan kaya-kaya. So gue harus usaha nih. Nah kebetulan bini gue juga kerja tuh, Bra. Jadi bini gue nabung, dia tuh loyal tuh. Jadi dia kerja di kantor yang sama tuh 5 sampai 10 tahun misalnya gitu ya. Kayak gue tuh loncat sana loncat sini. Pokoknya naik gaji pindah waktu itu gitu kan. Jadi habis itu begitu modal kekumpul, ya udah gue memilih untuk jadi entrepreneur. Kurang lebih begitu sih. Jadi karena gue tahu kalau lu jadi pegawai itu di titik tertentu, ya lu kan juga berbisnis kan. Maksudnya kalau lu jadi pegawai itu di titik tertentu tuh akan gitu-gitu aja. Cuman kalau entrepreneur tuh 2 pilihan kan, jatuh atau terbang. Udah waktu itu gue sama bini sepakat, lu versi yang tenangnya, yang pilih kolam yang tenang, gue pilih yang naik turunnya. Gitu sih, strateginya gitulah. Gitu. Nah tadi gue baru ngobrol nih tadi sebelum kita syuting. Katanya kalau Bro Jupaka ini hari Senin kantornya di Kick Avenue. Hari Selasa di Nama Beauty. Nah terus tiap hari beda-beda tuh kantornya tuh. Nah lu kesibukan lu di Kick Avenue ini sebagai apa sih? Kalau di sini marketing director, advisornya juga. Jadi ngomongin strategik sih terutama ya dari sisi fundamental, karena Kick F kan lagi berkembang, ini offline kita yang pertama dan akan menuju offline berikutnya lah gitu poinnya. Jadi memang lifestyle juga mulai geser. Biasanya kan Kick F identik dengan sepatu. Nah sekarang kita udah kemana-mana. Kemarin kita baru collab sama Infinix yang sempat viral tuh, Brian, karena hadiah raffle-nya adalah Rolex. Jadi rame banget tuh, audiensnya juga penuh, semuanya juga berapa ratus ribu tiket raffle yang kekumpul. Jadi ya kita nge-build awareness-nya dari angle yang cukup berbeda sih. Nah itu kalau ngomongin sih Kick Avenue gitu. Mungkin juga karena emang trennya masyarakat sekarang kayak lebih perceive luxury gitu ya. Betul. Ya sebenarnya dulu juga kan, kayak misalnya kalau lu ke mana ya, kalau lu dulu kan minimarket tuh, kalau lu belanja kan pasti pengennya ke yang proper ya, akhirnya lu belanja ke Alfamart gitu ya, Indomaret gitu kan, itu kan terlihat luxury, jadi warung-warung mulai tersingkirkan kan. Nah ya mirip aja sih sebenarnya, jadi konteks marketing positioning-nya tuh selalu ada yang harus dibikin jadi lebih keren. Nah Kick Avenue itu menyasar ke situ biar orang itu tetap akan ada kiblatnya gitu loh. Kalau mau gaya ya gue lihat Kick Avenue deh, walaupun belum kebeli nih, at least dia punya mimpi, oh kalau gue mau keren gue lihat Kick Avenue dulu deh. Kadang-kadang buat jadi kiblat aja dulu sih, gitu sih. Poinnya ke sana, tujuannya di sana. Nah, lu kan pernah kerja di berbagai macam industri, dari beauty, retail. Yes. Nah,
lu kenapa bisa pindah-pindah bidang? Emang lu demen explore atau gimana? Kalau dibilang pindah-pindah bidang itu, ini sebenarnya tidak gue sarankan, Bray, karena itu sebenarnya beresiko. Kan pada saat lu pindah, adaptasi lagi dengan kantor baru, teman-teman baru sebenarnya. Tapi waktu itu tuh karena mungkin the power of kedesak juga ya. Maksudnya begitu di lingkungan baru kan ada tanggung jawab baru kan. Karena kalau lu udah ada gaji baru kan sama lah, Bray. Kalau di kantor itu kan begitu lu lihat ada orang baru, kelihatan kan nih orang baru nih pasti gaji lebih tinggi nih gitu kan, pasti gitu ya. Jadi tekanannya juga berasa tuh. Jadi sebenarnya tidak senyaman itu juga sih sebenarnya, tapi, apakah gue suka berekspor? Enggak juga, tapi akhirnya mengajarkan gue buat beradaptasi. Nah, akhirnya gue belajar untuk setiap pindah kantor itu yang kita butuhkan adalah menjadi orang bodoh aja terus gitu loh. Jadi misalnya di kantor baru nih, ya gue akan jadi orang bego aja terus Terus gitu. belajar, Iya, jadi kayak, belajar gitu. "Ini gimana ya Pak?" Gitu. Jadi begitu udah dapat ilmunya, baru gue, adaptasi. Itu jadi akhirnya kebawa sampai entrepreneur nih, Bray. Jadi ketika gue bikin bisnis baru, gue ngosongin gelas lagi sih. Karena gue baru percaya, sampai hari ini gue percaya, ternyata gue tuh tetap nggak lebih pintar dari siapapun sih. Ketemu lu nih, oh ya ternyata tadi ya kita bicara jam, yang laku tipe itu gitu kan, jadi belajar gitu. Maksudnya setiap orang itu pasti punya kelebihan. Nah itu lo mau bisnis apapun tuh nggak akan lebih expert dari orang lain sih menurut gue. Jadi ya udah gue belajar terus. Jadi kalau lu bilang kenapa lu berani ekspor? Nggak juga. Selalu ada waktu buat kita adaptasi sama sesuatu yang baru sih. Kalau buat gue ya. Jadi ya belajar terus sampai sekarang gue juga masih, makanya gue kuliah juga kan berharap lebih pinter ya. Iya. Tidak juga, ternyata makin banyak lagi pas di kelas aja pinter-pinter lagi gitu. Tapi akhirnya seru lah, seru-seru. Poinnya sih seru. Gimana sih cara punya mindset orang bodoh? Sebenarnya kontraproduksi aja. Gue kan kontra mindset aja sih. Selalu orang itu kan, teman-teman gue yang selalu senang dengan motivator itu kan kebalik ya, harus berpikir positif gitu. Tapi gue tuh percaya dalam hidup itu lu juga boleh pakai angle baliknya. Misalnya, kan orang bilang lu jangan mikir lu miskin gitu. Karena kalau lu miskin nanti lu miskin beneran. Kalau lu pakai kontranya boleh loh. Lu juga boleh takut miskin, karena lu kalau takut miskin itu gak enak banget lu miskin. Jadi dibalik aja gitu loh, sebaliknya daripada lu bilang, aduh gua tuh daripada gua pengen kaya, gua juga bilang gua nggak mau miskin. Jadi lu pakai angle yang dark side-nya aja gitu loh. Jadi gue cuman pakai mindset yang itu aja sih dibalik gitu. Karena kalau motivator itu menganggap semua pengalaman orang itu sama gitu loh. Misalnya ya, kamu pasti bisa gitu. Nggak bisa, Bos. Dia nggak adjust ke situasi orang kan, Yes. tiap orang kan beda-beda Iya situasinya. kan? Makanya gue tuh bilang, kalau lu gagal itu boleh buat gagal. Pertanyaannya lu gagal 10 kali, mungkin gue gagal 15 kali. Tapi endingnya gue ketemu di 16, lu ketemu di 11. Sama-sama berhasil, Bray. Boleh kan? Iya. Cuman mungkin lu ke 11, gue ke 16, tapi berhasil. Cuman yang bahaya kalau dari awal lu udah bilang semua orang bisa. Jadi yang nggak bisa tuh udah panik duluan. Nah itu gue cuman pakai kontra mindset aja sih. Nah itu gue baru tahu di kuliah sebenarnya, Bray. Gue juga selalu tanya kenapa lo apa-apa pesimis ya, Jup? Nggak pesimis sih, gue cuma pakai kontra mindset aja. Karena habis temen gue pinter, setelah gue ketahui makanya lebih enak. Dulunya dia maaf orang mampu, jadi makannya enak, keluarganya berada, sekolahnya pinter, ya pinter anjir gitu. Jadi gue tahu backgroundnya kenapa dia pinter. Terus temen gue juara kelas atau apa gitu, gue baru tahu belakangnya dia les, dia apa. Jadi dia selalu punya reason di belakangnya. So gue pikir dia punya ternyata ada, gitu. iya ada tangan banyak banget yang bantu. So kalau orang-orang nggak bisa dibantu bukan berarti dia nggak bisa. Cuman effortnya sedikit lebih banyak aja dari orang-orang tadi. Gitu aja sih. Jadi gue pikir menjadi bodoh juga nggak apa-apa. Karena bodoh pun tetap bisa pinter kok, tenang aja. Cuman journey-nya beda aja gitu sih. Tapi jangan jadi bodoh juga sih. Jangan, nanti ditangkapnya jadi orang bodoh aja kayak juga mati juga gue ya. Poinnya adalah enjoy aja. Karena menjadi gelas kosong itu, gue tuh selalu pokoknya kalau ngobrol even sama lu, Bray, kita baru ketemu, gue akan selalu ngosongin gelas. Karena gue berharap dapat sesuatu dari lu sih. Karena gue percaya setiap orang tuh pasti ada ilmu yang gue nggak punya. Apapun itu pasti ada yang gue dapat dari orang baru yang gue temuin sih. Gitu. Bro, kalau nggak salah kan lu juga sebagai Chief Operational Officer di Nama Beauty ya? Kemarin ya, baru cabut tuh. Oh udah cabut? Udah cabut. Makanya gue sekarang CEO di Bird Beyond. Yes, yang produk bayi, yang sama Nagita. Sama Cipung. Yes. Nah itu gimana tuh ceritanya, gimana? Oke, sebenarnya mirip sama company. Jadi membedakannya kalau dulu kita di perusahaan kan kita bekerja sama orang. Kalau sekarang ya gue partneran nih. Jadi bedanya gitu doang sih. Kalau di FMCG kan sudah perusahaan besar, semuanya sudah sistemik. Mungkin kalau gue dulu bisa jadi salesman nih.
ada 20 orang di bawah gua gitu ya. Udah settle semua, satu orang mengerjakan satu jabatan. Nah, begitu di perusahaan yang udah besar kayak begini kebalik aja sih, Bray. Jadi satu orang ini kita expect bisa mengerjakan 2 sampai 3 pekerjaan, ya gitu-gitu doang sih. Cuman ya lebih capek, tapi memicu kita untuk lebih kreatif sih. Karena kan budget pasti lebih terbatas. Terus kalau dulu tuh gue nggak perlu mikir orang lain. Karena setiap orang udah punya part. Nah kalau itu sekarang tuh gue bener-bener yang lebih susah di posisi kayak hari ini Brian adalah people. People-nya tuh lumayan Brian. Kayak lu kan punya tim kan? Iya, managing people. Belum tiba-tiba dia lagi gak enak badan. Nah itu satu ya. Rusak tuh plan semua. Nah itu managing people itu art of being entrepreneur itu menurut aku adalah managing people sih. Kayaknya aku lebih kesulitan managing people daripada sistem. Karena sistem kayaknya bisa satu. Kan kalau dulu kan bos gue bilang apa gue turutin aja. Gue gak akan protes tuh gampang tuh. Tapi begitu udah punya perusahaan tuh kayak yang lebih susah managing people. Karena kalau gue nentuin apapun dia gak akan jawab enggak juga sih. Rata-rata pasti bilang iya gitu kayak siap bos gitu doang. Jadi gue kayak lebih gampang kan. Cuman kalau udah managing people-nya tuh aduh itu 1000 lebih sih gue manage orang. Jadi ampun deh gue. Aduh itu tuh rusuh deh. Kalau ada orang tuh gue dan mereka tuh akan punya 1000 alasan yang kadang-kadang unik-unik deh. Alasannya lucu-lucu deh, seru-seru gitu. Nah lu kan berarti sempat pegang brand yang punya Nagita, punya Luna Maya. Nah lu bisa networking ketemu sama orang-orang hebat ini gimana caranya tuh? Kalau itu sih blessing in disguise aja ya menurutku ya. Karena yang penting kalau ketemu orang, gue tuh sebenarnya kalau secara interview itu tuh introvert banget malah, bahkan termasuk akut ya. Kenapa gue jadi extrovert secara facing? Karena dulu orang sales. Lu bayangin orang sales mau nggak mau terpaksa. Ya terpaksa jualan kan kayak Bu gitu kan, diam kan, kagak dijawab diam aja di gue nih. Bu gitu lagi kan, sampai akhirnya terbiasa ngomong. Jadi bisa karena biasa. Nah networking itu sebenarnya tadi, networking itu karena gelas lu kosongin aja. Begitu gelas lu kosong, orang akhirnya kan begitu lu gelas kosong kan akhirnya lu mengeksplor kan. Lu sukanya apa. Nah lebih baik orang itu ngomong daripada lu yang ngomong sih kalau menurut gua. Jadi gua lebih senang orang itu yang ngomong. Nah sehingga dari situ tuh sama word of mouth aja sih. Begitu lu udah punya reputasi, orang akan kayak si Mbak Grace itu gue ketemunya waktu sama Luna. Lagi di kantor ngobrol-ngobrol, tukeran kontak, tiba-tiba ngobrol gitu. Terus sama Dokter Tirta itu gue DM-an. Waktu itu gak sengaja, abis itu cocok tuh udah 4 tahun gue bareng sama beliau. Jadi sama Eko di Kick F tuh ketemu di event USS dulu. Jadi kayak gak sengaja ketemu, cocok, ngobrol. Jadi poinnya tuh cuman ketika kita dapat kedekatan ya tadi interest. Nah interest itu kan kalau lu gak ngosongin gelas, yang ada lu ngomongin diri sendiri kan. Sampai akhirnya belum tentu cocok. Tapi kalau lu tahu interestnya dia, at least lu bisa adjust kan. At least kalau lu nggak ngerasa kayak Jejo deh gitu kan. Gue kalau sama Jejo mau ngomongin mobil gue nggak nyambung nih. Tapi begitu dia ngomongin sneakers gue nyambung. Nah akhirnya dapat kedekatan at least ngomongin sneakers gitu. Atau kalau sama Jejo gue ngomongin bisnis karena dia suka bisnis yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih enak dia yang ngomong sehingga gue bisa filter apa yang gue cocok ngobrol sama dia. Jadi setiap ketemu orang baru tuh harus kosongin gelas kita. Yes, itu saranku sih. Siapapun ya. Dan kadang-kadang nggak harus bisnis ya. Karena kayak ngobrol aja dia punya anak ya. Berarti gue bahas anak. Kayak gitu aja sih. Lebih gampang. Atau klub. Klub tuh paling gampang. Apalagi kalau klubnya sama-sama MU kayak gue gitu kan. Sama-sama dihina nih kan. Bola. Jadi pas menang FA tuh gue bangganya luar biasa. Padahal tuh tim yang kemarin-kemarin tuh dibully terus gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu bisa dapat dapat timing gitu. Tergantung timing sih menurutku. Nah kalau tadi kan kita ngomongin karir. Yes. Nah kalau sekarang nih gue penasaran nih. Bro hobinya apa sih? Hobi? Nah hobi gue tuh sekarang ya. Main sama anak sih sebenarnya. Sekarang sama ternyata gue menikmati kuliah sih ternyata ya. Ternyata waktu S1 ini mungkin tidak terbesit sama sekali ya. Tapi sekarang gue menikmati belajar hal baru sih. Ya mungkin belajarnya sih. Jadi gue lagi seneng banget main sama bocah-bocah. Dan juga, kalau hobi dari dulu gak berubah. Nonton sama istri, sekarang K-pop, K-drama terjebak ya. Karena dia nonton K-drama mulu. Baca komik sama main sama anak sih itu paling. Kalau dilihat-lihat dari sosmednya, lu juga seneng fashion, styling. Betul. Nah itu emang gimana tuh? Dari dulu atau gimana? Itu hobi yang jadi duit sebenarnya. Jadi gue tuh suka aja pakai baju yang styling. Gue tuh selalu percaya brand Indo tuh bagus-bagus. Jadi gue pengen styling sama baju-baju atau sepatu-sepatu atau pokoknya item yang ada barang luarnya deh. Pokoknya misalnya gelangnya gelang luar nih gitu ya. Nanti jaketnya
dalam negeri kayak gitu-gitu. Seneng aja, tapi pokoknya lu nggak akan pernah ngelihat gue tuh satu waktu tuh pakai ada barang luar full tuh nggak mungkin. Pasti ada barang lokalnya. Itu nggak tahu tuh seneng aja sih. Udah jadi ciri khas ya, karena teman-teman gue kadang-kadang kalau lagi nanya brand bagus tuh dia akan follow IG gue tuh cuma buat lihat brandnya apa gitu loh. Nah itu tuh, jadi udah seneng aja tuh kalau itu brand sampai sekarang tuh, sampai sekarang. Jadi gue masih suka ngulik, kan lagi ada bright spot tuh. Iya. Lihat-lihat brand lokal, bagus-bagus banget sih menurutku ya. Iya, emang brand lokal sih sekarang bagus-bagus sih. Keren karena bahan kita tuh kan termasuk yang paling oke ya. Kalau secara material, pricing juga menurutku ada yang make sense, ada yang kadang-kadang overpriced juga sih, tapi overall menurut aku sih keren-keren sih desainnya. Lu setuju gak sih sama pendapat yang kalau bilang semua orang itu harus bisa styling, harus bisa dress well gitu? Ya kalau boleh sih iya. Harus bisa dress well, karena ya buat personalnya dia pengen dikenal seperti apa ya. Tapi well-nya tuh bukan yang proper ya. Tapi maksudnya enak dilihat versi dia aja. Maksudnya lu anak band, ya udah lu dress well as anak band aja gitu loh. Jangan dekil gitu. Tapi dekilnya anak band kan ada journey-nya. Tapi menurutku ya harus aja gak sih? Karena kan era sekarang itu yang dilihat tuh, maaf ya, sosial media. Iya. Era sekarang yang dilihat pada saat lu ketemu fisik gitu ya. Bahkan lu bisa dinilai orang kaya pun dari gaya lu doang gitu loh. Celana pendek pun tetap bisa dinilai orang kaya kok menurut gua. Orang pinter pun tetap bisa dinilai dari pakaian kok. Jadi menurutku Dia harus perlu. bisa. Itu kan style fashion itu kan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Iya, gitu. statement aja, statement. Maksudnya dengan pakai jaket nggak kemudian jadi gimana. Jadi menurutku kalau harus dress proper oke sih. Menurut aku harus sekali brandnya. Maksudnya ya harus sih, kayaknya harus. In a good way ya. Jangan yang jadi pakai kemeja jas Berarti gitu. mewah-mewah semua. Iya, enggak sih, makanya maksud gua kaosan pun selama proper dan cocok buat personanya dia ya boleh-boleh aja sih menurutku. Harus, malah harus. Menurut gua harus. Kalau lu personally sebenarnya paling suka style fashion yang kayak gimana sih? Ini kayak gini nih. Apa ya? Santai aja ya, casual. Gua suka banget casual. Jadi mau meeting sama siapapun, kadang-kadang even formal meeting pun gua santai sih. Tapi kecuali yang kayak meetingnya formal banget ya, misalnya meeting formal tuh kayak UK Embassy itu kemarin. Ya gue pakai batik atau jas. Jadi mengikuti occasion, tapi kalau di kantor tuh even meeting formal sama agensi atau apapun gue akan tetap meeting kayak gini, karena menurut gue tidak merepresentasikan perusahaannya juga sih. Jadi ya gue akan meeting sewajarnya gue aja sih. Nggak akan memaksakan diri untuk jadi orang lain gitu aja sih poinnya. Menurut lu apa hal yang paling sering disalahpahami kalau lagi ngomongin tentang fashion atau fashion brand? Nah, ini kali ya. Jadi kalau brandnya bagus, gayanya bagus gitu loh. Itu tuh biasanya tuh. Jadi kalau brand A udah pasti bagus deh, dipakai ke semua orang, cocok. Jadi gitu. yang dipatok itu brandnya bukan modelnya gitu. Iya, itu tapi kacamataku ya. Jadi menurutku brand kalau udah pakai brand ini tuh akan cocok di semua orang gitu. Padahal enggak, karena setiap brand kan ada fittingnya, ada sizing, ada gaya grafiknya gitu. Jadi macam-macam sih. Jadi menurutku itu yang agak salah kaprah tentang fashion styling hari ini sih. Padahal setiap orang punya gaya kan. Kalau lu casual, ya casual lu beda nih. Mungkin casual lu kan fit. Nah kalau gue kan agak buncit ya. Jadi casual gue tuh yang oversize kayak gitu. Jadi yang jadi salah kaprah, menurutku tidak semua merek brand cocok untuk si persona A atau B gitu. Tapi kalau gaya ya bisa macam-macam, streetwear atau formal atau grand passport gitu-gitu ya. Jadi tergantung gayanya dia sih. Dan menurutku semua orang bisa di styling sesuai personanya dia. Itu tenang aja sih. Jadi banyak teman gue yang gue nggak pede Jup, gue nggak apa, belum ketemu gue aja. Sebenarnya bisa-bisa aja kok, pede-pede aja. Tapi ya harus secara rutin dia pakai model yang begitu ya. Jangan tiba-tiba dia pakai hoodie, habis itu besoknya dia pakai meja. Nah itu udah langsung jomplang. Pasti dia juga minder sih feeling gue. Kayak gitu-gitu. Itu sih salah kaprahnya menurut gue fashion yang sekarang. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang jamnya nih. Nah boleh gak sih cerita gimana awalnya lu demen sama jam tangan? In general ya, bukan jam tangan mewah doang. Jam gue tuh pertama dibeliin bokap tuh kayaknya tuh dulu Baby G. Mungkin dulu bokap gak tahu ya Baby G-Shock gitu ya. Zaman dulu waktu di Aceh kayaknya dibeliin tuh yang jam Transformer sama jam Baby G pokoknya. Nah jam Baby G itu di kepala gue tuh dulu gue inget yang ada protektornya gitu. Nah itu tuh jam yang sampai sekarang gue inget tuh jam yang sangat kuat sih. Dulu kebanting atau apa tuh. Terus dia ada strap yang kayak cotton gitu kan, yang apa bahannya. Pokoknya ada itunya deh pokoknya. Velcro. Nah velcro, nah itu persis yang itu. Warnanya hitam atau putih gue lupa, hilang, dipajak orang, dipalak, di apa,
di stop orang gitu. Jadi gue inget banget jam yang gue suka dulu waktu kecil tuh Baby G dulu dan ya itu sesuka itu dan gue tuh salah satu jam yang gue tuh tipe orang pakai jam tuh di kanan. Iya. Gak tau kenapa sih, tapi karena Beda-beda sih, cuman iya. emang jarang sih yang pakai di kanan ya. Iya makanya, jadi gue terus pakai di kanan ya udah. Jadi kalau tanya jam yang gue suka tuh yang tangguh. Jadi karena gue anaknya jorok dan karena di kanan kan, jadi kayak makan naruh apa tuh kan pakai Kena-kena. iya. Jadi gue tuh selalu virtunya nyarinya yang kuat sih. Itu kali jam yang gue suka. Makanya sampai sekarang tuh jam yang gue suka ya G-Shock otomatis gitu sih. Kurang lebih yang begitu sih. Yang kebayangnya tuh G-Shock. Itu sih awal mulai. Tapi seingat gue jam pertama gue ya Baby G sih. Itu yang dibeli sama bokap gue dulu. Terus hilang lagi. Jadi gue inget nangis tuh kayaknya gue. Kalau lu sendiri lebih suka sama jam tangan yang trendy atau yang kayak luxury gitu? Kalau sekarang lagi belajar luxury karena ada ada instrumen investasinya ceritanya nih gitu ya. Kalau dulu suka jam yang menurut gua bagus. Jadi bukan karena ada historicalnya. Gua kan nggak ngerti historical. Tapi begitu gua lihat visualnya bagus, gua beli. Nah, dulu tuh gua suka banget sesuatu tuh mau baju, mau jaket, mau kacamata tuh bener-bener visually. Abaikan dulu harganya, tapi pasti harga ya begitu lihat, aduh mahal misalnya gitu. Tapi poinnya adalah visualnya gua suka, warnanya gua suka, biasanya gua ambil. Berarti lu lebih demen kayak lihat lu beli jam tangan tuh karena estetiknya, karena Iya. visualnya, bukan karena kayak oh ini brand ini historinya gini gitu. Enggak ya. Mungkin dulu yang FOMO tuh kayak apa ya dulu yang zaman lucu tuh? DW ya, Daniel Wellington. Iya, Nah itu kan FOMO tuh. Nah itu gue FOMO sekali doang tuh gue beli. Itu karena FOMO doang kayak gitu-gitu. Udah, tapi sisanya akhirnya gue percaya memang harus jam estetik sih yang gue memang visually suka. Tanpa tahu backgroundnya ya. Tapi makin kesini ya makin belajar karena teman-temanku tuh, misalnya kita lagi main golf nih ya, tiba-tiba dia, lu tau gak jam ini Jup? Oh gitu ya, jadi tahu. Oh ternyata boleh dipelajari. Jadi kadang-kadang mulai cari tahu sih. Mulai cari tahu. Itu kita lanjut ngomongin tentang luxury watch nih. Nah kalau luxury watch ini, lu awal punya itu kapan sih? Luxury watch gue tuh berarti let's say harga jam di atas 30 luxury kali Let's say jam tangan yang emang value-nya tuh ada gitu. Oke. Bisa diperjualbelikan. Iya. Ya Panerai sih itu Panerai ya. Itu yang pertama gue punya dan emang gue tabung beneran tuh. Jam pertama lu itu lu dapat pas umur berapa? Wah, kepala 3. Kepala 3. Iya, 33 ya apa 34 ya? Kayak 33 34 ya. Aku dapat itu dan itu nabung. Dan itu cicilan kalau nggak salah. Jadi umur 30-an waktu itu, jadi memang nah waktu itu memang yang paling affordable tuh Panerai sih waktu itu ya, yang berapa ya aku lupa. Tapi yang itu tuh aku punya dan dijual akhirnya. Dijual untuk upgrade. Oh. Iya, jadi waktu itu beli sekitar berapa ya? Pokoknya tahunnya tahun muda. Tahunnya cukup tua, habis itu gue jual lalu gue ganti sama Seven Friday. Nah itu 2 jam yang menurut aku cukup premium saat itu gue punya. Seven Friday itu masih ada sampai, yang satu masih ada, satu udah gue jual. Itu tuh. Kenapa lu bisa decide buat beli Panerai itu di saat itu ya? Nah, kalau Seven Friday visual karena gue suka ya. Enak dilihat, dialnya gue suka banget, keren gitu. Tapi kalau si Panerai itu tuh lebih ke FOMO aja sih. Iya, jadi waktu di masa itu masa itu rame banget. 2000-an berapa ya? 2014 2015 tahu aku tuh. Itu jam pertama gue sebelum Seven Friday itu gue beli karena FOMO tuh Brian. Bener-bener FOMO, nabung tuh gue cicil 6 kali kalau nggak salah. Akhirnya kebeli tuh waktu gue di L'Oreal gue beli dan awal-awal suka tapi lama-lama gue nggak dapet feel-nya. Ya itu tadi karena gue memang pas lihat visualnya tuh biasa aja kan. Panerai itu kan emang tough aja bentuknya, tapi nggak se-visually si Seven Friday. Padahal secara harga setahu aku tuh lebih mahal si Panerai daripada Seven Friday. Tapi aku kayak lebih suka Seven Friday waktu itu ya. Jadi akhirnya aku pakai yang M2 kalau nggak salah, yang ada kuning-kuningnya tuh Seven Friday-nya. Ya udah akhirnya yang lebih sering gue pakai sih Seven Friday. Tapi di saat lu beli Panerai itu, lu pernah kepikiran gak sih kayak wah jam ini tuh value-nya ada loh, nahan loh, nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin rugi gimana? Oh iya, sempet dikasih tahu sih waktu itu, kita bahas gitu ya, ini bakal bisa dijual lagi nggak gitu ya. Waktu itu saya sempat dibahas, maksudnya tenang aja kalaupun lu beli Jup harganya mungkin akan turun, tapi nggak akan jauh. Iya, waktu itu udah dibilangin. Jadi ya yang salah satu nge-trigger gue tuh karena dia bisa dijual lagi sih. Salah satu yang nge-trigger, makanya gue juga cukup senang. Cuman yang Seven Friday kayak gue dikerjain ya.
Karena pas dijual lumayan drop tuh. Iya. Nyebelin juga, tapi akhirnya ya masih dapat lah karena yang beli temen gua. Jadi harganya nggak jatuh-jatuh amat. Sebenarnya memang sih, memang nggak semua jam tangan itu bisa ada value yang diperjualbelikan. Betul. Makanya ya makin kesini makin tahu nih akhirnya ya mulai bergeser ke jam-jam yang ada value resellnya. Walaupun nggak tetap ada yang jatuh, tapi maksudnya masih bisa dijual. Tapi masih ada yang mau masih beli. bisa dijual gitu, bener. Iya bener. Sekarang gue mulai geser ke situ sih, tapi ya di umur 37 ke atas sih, gue mulai berpikir bahwa jam itu sebagai instrumen investasi gue sih. Baru 2 tahunan lah. Lu ada gak luxury watch yang masih lu incer, belum lu dapet, kira-kira lu mau beli ke depan? Kalau lu tanya tuh sebenarnya gue suka banget sama Patek sih. Tapi kayaknya pasti dimarahin istri sih, jadi itu karena gue suka banget dari bentuknya gitu ya, bener-bener elegan banget. Emang gitu. shape-nya itu kayak beda sendiri ya. Gue tuh nggak tahu sih, kayak mahal banget gitu Nautilus tuh, kayak gimana ya, keren aja gitu. Jadi kalau tanya jam yang akan jadi wishlist bucket list gue tuh adalah Patek Nautilus. Itu akan selalu jadi bucket list gue. Tapi apakah akan dibeli? Kayaknya sampai umur 45 belum sih. Kayaknya ya Brian. Tapi kalau tanya bucket list, ya itu one of my bucket list sih. Salah satu yang gue suka banget looks-nya, apalagi yang biru ya. Yang dial biru, yang itu tuh entah kenapa gue merasa itu jam itu prestis banget di kepala gue sih. Keren banget, visual ya. Visually itu very deep. Dan teman gue tuh make, jadi gue kayak, wah gila sih, keren banget. 1M ya itu berapa ya? 900, 800? Kalau Nautilus sih starting ya mungkin 1M. 1 ya? 1M ke atas. 1M ke atas ya, minimal kan? Dulu pas tinggi-tingginya sih 2M. Cuman kan sekarang kan harga jam tangan tuh udah drop. Oh, I see. Itu tahun berapa yang 1M itu? Kalaupun dapat good price? After Covid. Oh enggak, after Covid itu 2M-an. Oh gila ya. Karena dia lagi tinggi-tingginya, mungkin demand lagi naik. Barang kan nggak bisa kan, Covid nggak bisa masuk segala macam. Jadi harga naik. Tapi tuh seseksi itu sih si dial biru itu sih, gila sih. Nah kalau itu kan kita udah tahu nih jam tangan yang bro suka. Kalau yang bro nggak suka tuh jam tangan yang kayak gimana? Yang gue nggak suka ya. Jam yang gue nggak suka tuh apa ya? Digital tuh termasuk yang gue nggak terlalu suka sih sebenarnya. Jam-jam digital ya. Apple Watch itu gue agak-agak suka sih sebenarnya. Tapi tapi gue nggak terlalu suka gitu. Nggak tahu kenapa ya. Ya kayak HP ngapain ya? Kayak esensinya hilang gitu. Iya, gue ngerasa ya HP aja gitu kalau digital. Gak tahu sih, tapi ya gak tahu sih. Maksudnya mendingan analog aja gitu. Senangnya kalau jam, kenapa lu gak kelihatan jarumnya mechanical aja? Gitu. Kayak lebih klasik aja gitu. Mungkin tapi ini mindset aja. Tapi gue punya Apple Watch, cuman kalau tanya yang agak gak terlalu gimana, mungkin digital watch gue gak terlalu happy gitu. Kalaupun ada gitu, itu sih. Sekarang kita lanjut masuk ke segmen Collector's Corner. Wih, jadi di sini kita showcase koleksi-koleksi jam tangannya Bro Jupaka nih. Siap. Boleh diceritain nih satu persatu. Jadi ini ada G-Shock ini. Nah ini G-Shock ini tuh gue emang dasar orang Aceh, kali nggak tahu sih ini tanpa menginikan orang Aceh ya. Gue tuh agak norak aja. Jadi gue tuh G-Steel. Jadi gue tuh punya banyak banget G-Shock Steel. Ada warna emas, ada warna silver, ada warna hitam. Nah, gue suka banget yang rose gold. Jadi pas gue dapet, jadi kalau G-Steel itu kan ada yang roundnya bulat, ada yang roundnya kayak begini segi 6. Nah, gue tuh suka banget yang ini. Nah, jadi ini tuh salah satu G-Steel yang paling sering gue pakai sih sebenarnya. Jadi story-nya kalau kita bicara sepatu tuh ada beater. Nah, ini beaternya gue nih. Beaternya gue setiap hari. Yang lu tiap hari pakai. Yes, dan gue bodo amat mau ke banting kayak mau jatuh. Ini sering banget ke banting. Kalau gue golf kan ini nggak gue pakai nih. Habis itu pas kita taruh kantong nggak sengaja jatuh tuh nggak lecet nggak apa. Jadi ini beaternya gue tuh ini. Gitu. Terus ada G-Shock lagi nih. Kayaknya G-Shocknya iya G-Shock tuh gue suka banget. Nah ini kalau ini Mr. G sih. Kalau Mr. G salah satu koleksi yang menurut gue oke banget karena kalau untuk gua ganti-ganti strapnya bisa gampang. Cepet ya dia? Iya cepet banget. Dan ini tuh kan dia GMT-nya bisa langsung pindah-pindah negara tuh gue tinggal aktifin aja di aplikasi. Nah bayangin analog tapi dia connect sama HP gitu. Jadi gua suka sesuatu yang unik aja gitu. Jadi ini menurut gua keren. Mr. G ini salah satu koleksi yang limited kan. Jadi gua cukup mengapresiasi si G-Shock. Karena ya tadi gue suka jam yang tangguh. Yang karena gue pakai di kanan gampang hancur gitu. Jadi gue suka banget G-Shock ini. Kalau yang ini sih gue bawa Brian karena gue cuma ngasih tahu seberapa nyesalnya gue gitu. Jadi ini tuh jam yang suka gue pakai. Lalu tiba-tiba waktu itu gue nge-MC-in acara G-Shock gitu kan. Ada si AB-nya, si foundernya G-Shock.
waktu itu gue nggak bawa jam lagi, gue pakai ini deh tanda tangan. Jadi akhirnya jam ini gue udah tanda tanganin beliau, udah gue nggak bisa pakai lagi kan, karena kalau kena keringat hilang deh nanti. Jadi ini adalah jam yang gue suka tapi harus gue relakan karena gue nggak bisa pakai lagi. Nah ini. Dia ada tanda tangan foundernya. Yoi, dan dia tuh kan usia udah tua banget ya, udah 70-an kalau nggak salah. Jadi potentially nggak mungkin ketemu dia lagi sih, karena dia ke Indonesia tuh terakhir tuh 10 tahun lalu. Nah kalau umurnya panjang mungkin kesini lagi, tapi mungkin nggak. Jadi gue kayak ini ya udah gue bawa aja, cuman buat liatin aja ada historicalnya lah. Nah kalau ini yang 112 Panerai ini, ya tadi gue bilang buat upgrade. Upgrade-nya ke ini? Iya, jadi ya udah ini masih gue simpen, tapi ya sekarang kalaupun ada yang mau beli ya gue cuma pengen ngasih tahu bahwa setiap jam itu tuh harus ada story-nya gitu. Jadi gue tuh kan yang gue bilang tadi jam mewah pertama gue tuh kan Panerai yang pertama, lalu gue pindah ke sini kan. So gue berharap orang yang pakai ini sebenarnya pengennya teman gue lagi siapa yang pengen nyoba jam baru, mewah baru, tapi kalau belum bisa yang luxury, let's start with Panerai gitu. Itu adalah sesuatu yang menurut gue simple. Jadi ya historicalnya Luminor Panerai itu menurut aku paling oke sih. Jadi aman, terus strapnya juga kan dia rubber, jadi awet aja sih buat lu pakai sehari-hari Gak sih. berat juga. Iya, jadi ya apa ya, enak aja sih menurutku. Terus ya masuk ke luxury yang level 2-nya menurutku sih Ada Omega. Omega yang Speedmaster. Tapi kalau ini ya versi tough-nya jam ya, maksudnya jam yang bisa dipakai di luar angkasa apa sih gitu kan? Ya inilah Omega Speedmaster dengan menurutku harga retailnya juga make sense, dan harga jual resellnya juga menurutku nggak ngedrop yang terlalu jauh lah. Lu hilang, paling hilangnya 15% lah turunnya sampai 20%. Jadi untuk jadi instrumen investasi juga keren. Kan di saat lu beli jam ini juga lu kan nggak mikir mau jual. Betul, tapi menurutku ini tough-nya juga ini juga salah satu jam yang menurutku keren banget sih. Bagus banget dan klasik aja sih, nggak aneh-aneh. Jadi ya worth it aja kalau buat penyuka jam yang baru mulai sih. Karena kayak gue kan lu nggak bisa expect kayak koleksi banyak gitu Bran. Jadi ya menurut gue Panerai sama Omega itu starting kit yang oke sih. Jadi kalaupun suatu saat lo ada kesempatan untuk upgrade, ya harganya nggak akan mengecewakan lu gitu loh. Jadi instrumen bisnis yang seksi sih. Gitu. Kalau ini ya Deep Sea. Ini Sea Dweller yang apa ya? Kalau ini Deep Sea Dweller. Yes, ya ini apa ya? Ya tangguh aja sih, keren aja. Karena kalau gue ya kalau gue mau beli Pepsi mahal ya. Lu belinya berapa udah berapa lama? Ini kan 2012 ya harusnya ini ya. 2012. Belinya tahun ini di bawah 100 sih. Ini dulu di bawah 100. Lu belinya di bawah 100 tahun 2012. Enggak, ini tahun 2012 tapi gue beli kayak 2018. Di angka 80-an sampai 90-an. Jadi waktu itu bayar 3 kali seperti biasa ya, cicilan bersama sahabat ya, teman gue mau jual aja. Jadi ya memang sama, tangguh aja. Salah satu koleksi Rolex yang benar-benar bisa dipakai diving walaupun gue bukan diver gitu ya. Jadi menurut gue worth it aja sih. Jadi ya ini ya kalau bicara luxury ya 2 jam ini yang akhirnya gue masuk kategori luxury yang secara investasi sampai anak gue pun bisa pakai gitu sih menurut gue. Jadi kalau historicalnya karena gue suka jam gede, kalau lihat koleksi gue kan rata-rata gede tuh Bran. Iya. Emang selalu gede-gede. Jadi dari koleksi Rolex kan yang diameternya cukup oke kan ya Deep Sea ini menurut gue. Jadi ini kalau dipakai buat meeting juga apa ya? Ya nggak bisa dipungkir ya untuk lu networking kan orang juga lihat. Indikator paling gampang jam. Ini juga mungkin tips and trick kalau lu berbisnis atau networking. Unfortunately mereka lihat juga jam. Jadi kalau lagi bertemu dengan network siapapun itu, jam itu salah satu indikator. Jadi ya maaf ya walaupun orang mau bilang ya terserah dong, ya nggak apa-apa juga. Tapi gue ngerasa di era sekarang apalagi di Jakarta jam itu salah satu yang mereka juga look up sih. Jadi ya ini aman sih. Gitu. Nah untuk yang ini? Kalau ini tuh sebenarnya dulu tuh temenku yang punya dari 2 Coffee, dia ini boleh nggak? Jadi temen gue pakai tuh katanya biar nggak terlihat seperti biar nggak gemoy banget, akhirnya dia lepas ke gue. Dengan harga yang sangat miring. Dan ternyata baru gue tahu tadi gue lihat karena ini visualnya gue tadi kan gue aja suka rose gold, jadi yang gold ini gue suka. Sebenarnya aslinya emas gold ya. Jadi gue ganti strapnya. Ternyata ini tuh tahun terakhirnya Rolex yang pakai Zenith kan. Sebelum dia kembali ke mesin yang lain. Jadi yang menarik dari Zenith ini tuh menurut gue looks-nya classy aja sih, tua, nggak kelihatan. Ya kan gue udah mau menuju 4 nih, kepala 4, Brian. Jadi enak aja dilihat dan setiap gue pakai ini tuh entah kenapa teman-teman gue tahu semua gitu loh. Jadi kita emang pernah bahas ini juga. Oh iya. Emang dulu kita sempet masuk ke Zenith itu memang jamnya itu memang jarang lah, kayak dia produksinya itu singkat. Iya. Karena dia
Rolex tapi bermesin Zenith. Yes, benar. Gitu. Dan ini tahun terakhir 97 kan. Iya. Jadi ini dan sempat dibawa juga, kita udah cek semua, jadi jarum semua masih normal. Makanya gue bilang lu kan harga resale lumayan mahal ya. Jadi gue bilang sama WMP kan yang punya awalnya gitu. Ini yakin ya diikhlasin ke gue ya. Udah gue yakin sama lu pasti dipakai dengan benar kata dia. Ya udah akhirnya dapat harga yang cukup still deal tapi ya udah harga resale. Iya. Gitu. Jadi ya ini salah satu best buy-nya gue sih. Terakhir gue laku ini 250. Alhamdulillah gue belinya jauh pak. 150 160 gue dapet. Jadi worth it dong. Nah ini di 2023 gitu. Dan lengkap semuanya lengkap karena ini punya almarhum bokapnya. Dia cuma nggak mau karena terlihat seperti ya tadi gue bilang. Jadi intinya ya ini menurut gue best buy karena begitu gue bawa ke di Kick Avenue anjir ini sih worth it banget juga kata dia gitu sih. Jadi ya best buy. Nah langsung aja untuk segmen berikutnya kita main mini game. Oke. Would you rather. Jadi Bro Jupaka bilang apa hal pertama yang muncul di kepala setelah dengar kata-kata ini. Oke. Punya Patek atau Richard Mille? Patek. Dapat unlimited business class flight seumur hidup atau unlimited stay di hotel bintang 5 seumur hidup? Unlimited apa yang pertama? Business class? Business class atau? Oh business class. Nanti gue jawab kenapa. Oke. Pakai jam yang flashy semua orang punya atau low key yang tahu-tahu aja brand? Oh YTTA. Yang tahu-tahu aja. Suka model-model jam yang trendy dan kekinian atau vintage watches? Yang kekinian. Entrepreneur or professional? Entrepreneur. Work-life balance or hustle culture? Wah, work-life balance deh daripada marahin istri. Oh yang tadi bisnis ya? Bisnis kenapa? Jadi gini, gue juga ngobrol sama Om Helmi Yahya. Kenapa gue lebih pilih unlimited business atau bintang 5 ya? Jadi kalau sekarang gue udah mulai, jadi dari 10 flight yang gue terbang, 5-nya gue maksain bisnis kelas. Walaupun seharusnya kasta gue belum di situ ya jujur ya. Jadi kalau di bisnis kelas, dari 5 kali gue terbang, 2 kali gue ketemu network. Serius. 2 kali gue ketemu, jadi dari 5 kali gue terbang, 2 kali gue ketemu network. Dan yang naik bisnis kelas itu pasti rata-rata pebisnis beneran. Jadi ya yang potensi kayak gue coba-coba kecil peluangnya. So gue ambil bisnis kelas. Serius networknya bagus banget di situ. Gila lu cuma nambah 2-3 juta dapat network. Beneran. It happened to me. Jadi dari 10 kali gue terbang, 5 kalinya yang gue ambil. Dan 2 kali gue dapat network yang gak main-main. Nah. Itu worth it. Wah you should try. Worth it banget ya? Ternyata worth it banget. Itu terakhir nih sebelum kita tutup sesi kali ini, boleh gak Bro Jupaka bagiin advice buat teman-teman yang nonton podcast ini? Oke. Karena kita berhubungan dengan jam juga ya, jadi menurut gua hidup itu kan maraton ya, jadi lu nggak bisa short, segala sesuatu tuh butuh proses. Sama seperti gua baru bisa menikmati the luxuriness of watch itu kan di usia 30-an. Jadi ya sama ketika gua berproses itu pun segala susah payah atau senangnya tuh gua nikmatin gitu. Jadi sama seperti jam yang gua punya, gua akhirnya bisa punya luxury watch dalam tanda kutip. Gua tuh menikmati hidup gua tuh seperti gua mencicil jam-jam yang gua suka tadi sih. So live with it aja, enjoy the process, tapi yang pasti jangan lupa networking dan kosongin gelas lo ketika lo pengen hidup lebih bahagia sih. Itu aja. Oke, mantap. Thank you bro. Thank you Pak. Thank you.